Halo, nama gue Musyab Nusantio, biasa dipanggil Basum, umur gue 25 tahun, gue salah satu founder dari Sentra Farm dan sekarang kita berada di lab gitu. Bangun Sentra Farm ini udah jalan setahun. Alasan kenapa gua bangun Sentra Farm ini karena emang gua interest banget yang namanya food technology. Background gua kebetulan gua studinya di agriculture technology. Jadi dan kebetulan selain Sentra Farm ini gua juga dan masih juga sih kerja punya company lagi di bidang bioteknologi di bidang yang sama. Gue udah jalanin Sentra Farm ini sudah jalan setahun. Alasannya kenapa gue suka menanam ini karena emang gue interest pribadinya di inovasi di bidang agri-food tech. Gue backgroundnya studinya juga kebetulan di agriculture technology. Sebelum gue mulai Sentra Farm, gue juga udah mulai jalanin startup di bidang bioteknologi yang juga aplikasinya di pangan. Sentra Farm sendiri adalah indoor vertical farming company. Jadi kebetulan kita yang pertama menerapkan sistem vertical farming. Vertical farming sendiri itu sebenarnya adalah proses metode pertanian di mana kita menanam tanaman instead of using matahari, kita menggunakan LED spektrum cahaya sebagai pengganti matahari. Dan kita melakukan farming ini di dalam kondisi ruangan di mana climate-nya bisa kita atur. Selain itu, penggunaan space-nya juga lebih maksimal karena untuk menskalakannya kita men-stack media tanamnya sehingga kita bisa memproduksi hampir 50 kali lebih banyak per meter persegi dibanding dengan konvensional farming. Sendiri, misi kita sendiri sih untuk menurish urban community by providing hyperlocal and high quality food, di mana kita menumbuhkannya dengan prinsip yang sustainable menggunakan teknologi. Vertical farming ini yang paling penting sebenarnya kita media tanamnya sendiri ya. Kita di sini ada menggunakan dua metode tanam, ada yang hidroponik dan aeroponik. Sebenarnya fungsi bedanya sendiri adalah hidroponik kita instead of using soil atau tanah, kita menggunakan air untuk menjadi media nutrisi, media tanaman dan untuk menyalurkan nutrisinya ke tanaman tersebut. Kalau aeroponik sendiri itu kita menggunakan embun. Terus yang penting itu di vertical farming sebenarnya spektrum LED yang digunakan. Sebenarnya tanaman tuh yang di luar sana yang menggunakan matahari, nggak semuanya cahaya dari matahari itu yang digunakan. Nah, dengan LED ini kita bisa menggunakan spektrum cahaya yang dimana hanya dibutuhkan tanaman. Jadi jauh lebih efisien dan tumbuhnya pun jauh lebih cepat karena menggunakan teknologi tersebut. Nah, contohnya di sini kita ada dua jenis tanaman ya. Di sini ada Romaine lettuce, di sini ada kale. Jadi kita sebenarnya dengan metode tanam seperti ini kita bisa menanam lebih dari 250 jenis tanaman karena kita tidak bergantung dengan ketinggian tanah, lingkungan luar. Jadi kita bisa memodifikasi segala macam climate yang ada di luar, kita bisa setting sedemikian rupa dan diimplementasikan di sistem dalam ruang ini. Nah, kalau yang di rak ini kita bisa lihat ada beda-beda jenis spektrum cahaya yang digunakan. Ini memang kita mendevelop platform farmingnya juga, di mana kita bisa mengkontrol climate recipe-nya, di mana kita bisa kontrol panjang spektrum yang kita gunakan,
jumlah nutrisi, ke suhu, temperatur, pH tanaman. Jadi kita bisa menghasilkan karakteristik tanaman yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi contohnya kalau misalnya kita mau produksi lettuce yang rasanya lebih gurih, lebih manis, atau lebih renyah, itu semua bisa di-adjust melalui platform vertical farming kita. Sentra farm ini kita proses pertaniannya semua dilakukan secara fully control. Jadi kita ada yang kita sebut komputer ini, dan langsung terkoneksi di tangki ini. Kita bisa menyesuaikan nutrisi yang dimasukkan, pH, kondisi lainnya, di mana langsung disalurkan ke seluruh sistem melalui pipa-pipa di sini. Nah, selain kandungan nutrisi media tanamnya, spektrum cahayanya juga kita bisa kontrol di sistem kita. Nah, fungsi dari kipas di sini pun untuk menyalurkan hawa panas yang didapatkan dari LED-nya, sehingga tanamannya bisa tetap dalam kondisi atau suhu yang kita inginkan. Untuk pipanya sendiri ini untuk menyalurkan air yang nutrisi yang tadi kita sudah sesuaikan, dialirkan ke seluruh tanaman. Nanti di mana air yang sudah dialirkan tersebut akan kembali lagi ke tangki nutrisi tersebut. Nah, karena sistem kita ini closed loop, jadi kita bisa menggunakan 95 kali lebih sedikit air dibandingkan dengan pertanian konvensional. Di sini kita lihat kondisi sekarang ada di ruangan ini, kita suhunya di 25 derajat. Jadi komputer tadi bisa mendeteksi secara real time suhu dari tanaman tersebut. Jadi misalnya kalau suhunya kepanasan, nanti airnya mungkin flow-nya akan ditambah, atau AC-nya lebih didinginkan, atau misalnya nanti terlalu dingin, kita juga bisa menambahkan panas dari panjang spektrum cahaya. Kalau suhu ideal ada di 25 sampai 27 derajat. Jadi ini juga berbeda-beda tergantung umur tanaman sama jenis tanaman yang ditanam. Kalau yang ini sebenarnya ini prototype untuk yang portable system. Jadi kita selain nanti akan membangun commercial farm, kita juga ada sistem portable yang seperti kitchen appliance gitu, yang bisa orang-orang beli, taruh di rumah, tanam sendiri, dan semua kontrol melalui apps. Untuk beda-beda sendiri ini untuk showcase ini aja perbedaan, dimana kalau misalnya kita memberikan spektrum cahaya yang berbeda ke tanaman yang sama, maka akan menghasilkan karakteristik yang berbeda-beda juga. Jadi misalnya kalau tanaman kalau lampu LED spektrumnya biru, itu kita dapatnya tanamannya teksturnya lebih tebal. Kalau yang merah dia lebih tipis tapi batangnya tinggi. Terus kalau yang full spektrum dia bisa lebih lebar. Jadi ini juga untuk rasa juga pun berbeda-beda. Jadi rasanya sendiri, kalau romen itu bisa lebih adjust, yang bisa di customnya itu lebih ke manis dan agak pahit. Jadi kalau mau manis itu kita ada di full spektrum. Kalau yang tebal ini lumayan agak bitter gitu, dan kalau yang merah ini dia lebih lebih netral aja sih, kebanyakan netral. Indoor vertical farming ini adalah kita bisa benar-benar
punya full control untuk menumbuhkan tanaman. Biasanya kalau di luar sana kan kita sangat terpengaruhi oleh kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kita benar-benar bisa tahu real time akan panen seberapa lama, rasanya seperti apa, teksturnya seperti apa, penggunaan energinya kita bisa hitung dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri sebenarnya pertama bibit itu kita masukkan ke media tanam untuk proses penyemaian. Nanti dari proses penyemaian itu baru dipindahkan. Nah, kalau di rak ini yang kita bisa lihat nih masih yang baru selesai disemai, bibit langsung dimasukkan ke media tanam. Nah, media tanam ini yang fungsinya untuk menumbuhkan tanaman tersebut hingga panen. Kalau sudah di media tanam ini otomatis sistem kita udah bisa tahu umur tanaman tersebut, jadi nanti akan memberikan nutrisi sesuai kebutuhan umur tanaman. Udah umur 25 sampai 30 hari itu baru kita panen. Jadi salah satu keunggulannya juga metode ini yang biasanya tanaman di konvensional itu bisa membutuhkan waktu 50 sampai 60 hari, kita bisa setengahnya sudah bisa menghasilkan berat yang sama. Kesulitannya sih untuk proses malah nggak ada kesulitan sih ya sebenarnya ya. Soalnya dengan kondisi yang bisa kita kontrol, kita jadi nggak perlu merawat tanaman lagi, kita tidak perlu menggunakan pestisida dan bahan kimia lain untuk menjaga tanaman ini dari hama. Untuk masalah atau problem yang kita coba address di Sentra Farm itu ada dua. Yang pertama adalah peningkatan demand bahan pangan, di mana kita di 2050 akan ada 9 miliar lebih orang di dunia dan 80% penduduk ini akan bertempat tinggal di urban area atau perkotaan. Di satu sisi untuk produksinya sendiri kita mengalami land degradation, di mana sepertiga lahan subur sudah tidak produktif lagi karena mungkin penggunaan pestisida dan industrial farming dan lain sebagainya. Dan untuk penggunaan resource sendiri seperti air, kita melihat 70% fresh water atau air segar itu digunakan untuk agriculture. Nah, dengan sistem ini kita memberikan solusi di mana kita bisa memproduksi tanaman 50 kali lebih banyak per meter perseginya, penggunaan air yang jauh lebih sedikit, 90 kali lebih sedikit, dan untuk mengimplementasikan sistem tersebut juga tidak perlu menggunakan lahan subur, bisa diimplementasikan di mana saja seperti itu. Untuk kedepannya sendiri, kita sekarang udah mulai bangun komersial farm kita di berbagai titik di daerah Jakarta, dan nanti juga kita akan membuat portable system yang dimana bisa diimplementasikan di rumah-rumah atau mungkin di restoran. So far kita udah mulai supply ke salah satu brand salad bar dan 2 e-commerce yang sudah ada di Jakarta. Kalau mau pesen langsung ke ini aja, ke customer kita, Eat Relief, itu salad bar yang kita supply sayurnya. Untuk kerjasama sih kita open to collaboration with anyone ya, karena kita juga sama-sama masih belajar, masih mengembangkan teknologi. Kita juga open untuk mungkin profesional di bidang F&B atau partner-partner lain untuk kita develop bareng-bareng, ngasih feedback kayak gimana sih karakteristik tanaman atau sayur yang diinginkan. Oke, thank you banget udah main-main ke labnya Sentra Farm. Jangan lupa untuk klik komen, like, subscribe ke channel YouTube-nya Turaba.